Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Tetap semangat ya. Oke, tetap semangat. Semangat, Pak. Semangat, Ya. Pak. Bagaimana keadaan siang hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah saya. Salam IPS. Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, baik ya. Coba saya cek satu persatu ya. On kamera semua coba ya. Sudah, si Zainal sudah, Mas Zainal sudah, Vina sudah, Lina sudah, ya si sudah semua ya. Ada yang satu belum kelihatan. Siapa ya? Siapa yang belum muncul? Siapa? Abidin. Teman saya, Pak. Katanya dia izin sakit. Oh ya, Johan ya, betul. Ya kita doakan lah, mudah-mudahan nanti, mudah-mudahan sehat. Amin. Amin ya. Sebentar, anak-anak akan saya screen layar untuk pembelajaran pada siang hari ini. Apakah sudah muncul? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Baiklah anak sekalian, ini ya, lihat online education ya, pendidikan hari ini ya, lihat. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, berdoa mungkin dari pihak ketua kelas mau memimpin doanya, dipersilakan Mas Abidin, monggo silakan. Baik. Untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk pembelajaran pada siang hari ini. Aturan pada pertemuan kita untuk hari ini ya, wajib melakukan on kamera ya, wajib berpakaian rapi. Coba yang belum rapi, anak-anak sekalian coba dirapikan dulu ya. Kemudian ketika mau bertanya, silahkan on-kan mikrofon ya, dan angkat tangan terlebih dahulu di Google Meet. Kemudian selanjutnya mikrofon off ketika pembelajaran. Mikrofon on ketika dipersilakan oleh guru. Kemudian lanjutannya adalah pastikan koneksi internet lancar dan suara jelas didengar. Ya, teman pada siang hari ini. Baiklah anak sekalian ya. Ingat ya, tetap di rumah saja, stay at home, stay healthy, jaga iman dan aman. Ingat, tidak hanya itu, kita harus berolahraga yang bagus, jaga pola makan yang baik ya, dan juga jangan lupa beribadah. Kemudian selanjutnya ya, kita untuk coba menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai rasa nasionalisme kita terhadap negara NKRI ya. Sebentar. Pancasila. Kita sudah ada lagu Garuda Pancasila. Untuk selanjutnya, nah ini, baiklah untuk gambar, baiklah anak-anak amati ya, gambar berikut ya, coba gambar itu gambar siapa dari negara mana? Coba yang tahu tunjuk jari. Coba. Ya, Mbak siapa itu Mbak? Coba Mbak Anggun coba ya. Siapa? Coba jawab. Siapa itu gambar siapa? Ada Malik, Pak. Oh iya Pak, bagus. Jawaban dari Mbak Anggun yaitu Bapak Haji Adamale dari Indonesia. Betul ya. Kemudian selanjutnya ya, itu ada beberapa gambar anak sekalian. Ada beberapa ya menteri ya, atau mungkin perdana menteri itu pendiri ASEAN. Ya. Coba yang nomor 1 itu siapa namanya, dari negara mana? Coba tunjuk jari Mbak Vina ya, betul, silakan. Siapa namanya? Dari negara mana? Dari negara Singapura. Iya, bagus sekali. Negara 6 dari Singapura. Kemudian selanjutnya gambar yang nomor 2 itu gambar siapa? Saya, Pak. Dari negara mana? Coba.
Ya, silakan. Ada Malik dari Indonesia. Iya, Bapak Haji Adam Malik dari Indonesia. Kemudian selanjutnya, gambar yang nomor 3, itu siapa namanya dan dari negara mana? Coba tunjuk jari. Pak. Ya, Abidin ya, coba dari mana itu? Narito Ramos dari negara Filipina, Pak. Iya, bagus sekali ya. Bapak Nasiko Ramos dari Filipina. Kemudian yang gambar nomor 4. Nah, ini gambar. Coba yang tahu itu gambarnya siapa dari negara mana? Ya, ya. Silakan. Dari Thailand. Iya, bagus sekali. Bapak Tanat Doman dari Thailand. Kemudian yang nomor 5, itu gambar siapa dan dari negara mana? Silakan, tunjuk jari Ya, Pak. yang bisa. Saya Pak. Oh iya iya iya. Dari Malaysia. Siapa namanya? Abdul Rojak dari Malaysia. Iya, bagus sekali. Bapak Tun Abdul Rojak dari Malaysia. Satu-satu ya. Tadi sudah disampaikan dari anak-anak bahwa pendiri ASEAN ya, itu dari 5 orang ini atau dari 5 negara ini. 1 ya, Bapak S. Rajaratnam itu dari Singapura. Kemudian Bapak Haji Adam Malik dari Indonesia. Ya. Bapak Nasiko Ramos dari Filipina. Bapak Tanat Doman dari Thailand. Ya, dan terus Bapak Tun Abdul Rojak dari Malaysia. Kita sudah tahu ya pendiri ASEAN-nya. Kemudian ya, untuk mengenal negara-negara ASEAN ya, ASEAN itu apa toh? ASEAN adalah apa ya? Organisasi kawasan ya, yang mewadahi kerjasama ya di negara-negara ASEAN. Itu yang dideklarasi di Bangkok, yaitu ibu kota Thailand, pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Ingat, Agustus 1967 bukan 76. Ya, kadang kalian semua itu kadang terbalik ya, tanggalnya betul, bulannya betul, tapi tahunnya terbalik ya. 8 Agustus 67 di Bangkok, Thailand ya. Pendirinya 5 negara itu ya. Bagaimana cara menghafalnya? Bagaimana Pak? Nah, ini saya punya post ya. Kalau Singapura, S Rajaratnam S Singapura. Kemudian yang Thailand Tanat Doman T, banyak T. Nah, berarti kan mudah. Yang Nasiko Ramos berarti beras. Beras itu biasanya orang Filipina. Kemudian selanjutnya yang Tun Abdul Rojak itu biasanya orang dari Malaysia. Nah, dari Indonesia sudah tahu ada Malay. Kemudian negara pendiri ASEAN, kemudian muncul negara-negara yang lain. Bahkan sekarang ya ASEAN itu berjumlah ada berapa? Coba anak? Ada 10. Nah, ini muncul ya bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Coba yang tahu, ASEAN itu singkatannya apa? Coba ASEAN yang tahu. Saya Pak. Dari ya. Association of Southeast Asian Nation. Oh ya, bagus sekali, saya acungkan jempol. ASEAN ya, Association of Southeast Asian Nation. Kenapa kok Southeast? South itu selatan, East itu timur, berarti tenggara. Tenggara. Kenapa kok nations? Ada S-nya belakangnya. Karena itu adalah jamak. Berarti lebih dari 2 negara. Maksudnya ya, lupa kok nation toh Pak? Oh, kok nation apa nation? Itu ada S-nya belakang karena lebih dari 1 negara. Macam itu. Kemudian bergabung, ya. Bergabung ada sampai 10 masuk bergabung menjadi negara ASEAN. Itu tanggal 8 Januari 19 tahun 84. Ya. Teman-teman sekalian, nah ini silakan ya, anak-anak kerjakan pretest berikut ya. Nih, saya bacakan. Amatilah tabel di bawah ini. Nomor 1. Tahu siapa? Tunjuk jari yang tahu. Silakan. Iya. Silakan Mbak Silvana. Jawabannya adalah D. 3 dan jawabannya adalah D. Ya betul ya. 3 dan 5. Ya. Wah, betul sekali jawabannya. Kemudian soal yang nomor 2. Iya. Semangat ya, jangan tuh kita belajar. Nomor 2. Perahu tunjuk jari. Coba. Saya Pak. Saya Pak. Silakan. Saya sih ya, Mbak. Ya, betul. Silakan. Jawabannya adalah A, 3 dan 5. Kita cek. Kemudian selanjutnya nomor 3 yang tahu jawabannya. Saya Pak. Saya Pak. Silakan. Saya Pak. Mbak Amelia Vega, silakan. Jawabannya adalah D. Meningkatnya pengangguran. Betul, temannya ngecek. Saya ulangi. Salah. Pak. Salah Pak. Apa? Jawabannya iya. Oh ya, sudah. Kemudian pokok materi ya, kita negara ASEAN. Ya. Kemudian selanjutnya ya. B ya. Tujuan melalui pembelajaran. Kemudian selanjutnya. Nah, ini ada. Apa sih pengaruh interaksi antar ruang bagi sektor ekonomi? Lihat ya.
pengaruh perubahan ya ruang terhadap kehidupan ekonomi ya dalam bidang bidang ekonomi itu berdampak ada yang positif ada yang negatif ya apapun sebuah kehidupan jelas selalu berdampak dua yaitu ada berdampak positif dan berdampak negatif. Apa toh dampaknya? Yang positifnya coba bisa memperluas pasar bagi produk dalam negeri ya diekspansi diperluas. Kemudian selanjutnya ya memperluas lapangan kerja ya mencari pekerjaan bagaimana ya. Kemudian yang ketiga adalah bisa menghasilkan devisa ya. Nah, kemudian mendapatkan menambah pendapatan negara. Nah, bisa. Kemudian mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kemudian lagi ya bisa terjadi alih teknologi. Kemudian masuknya modal asing ke dalam negeri yaitu untuk investasi ya orang luar negeri masuk ke Indonesia dia memberikan investasi modal itu yang dampak positifnya. Kemudian selanjutnya adalah dampak negatifnya ya. Dampak negatif satu itu ya ketergantungan dengan bantuan negara lain ya kan terlalu ketergantungan ya, tuh nomor satu itu dampak negatifnya. Kedua penerapan atas penggunaan teknologi. Nanti kalau teknologi canggih mungkin canggihnya nanti terlalu kebablasan. Kemudian yang ketiga, pasar dalam negeri dikuasai oleh produk asing ya, saya ulangi ya. Pasar dalam kemudian yang keempat meningkatnya pengangguran. Oh ya, meningkatnya pengangguran. Kemudian selanjutnya adalah banyak banyak tenaga kerja yang ilegal, tidak resmi masuk negara lain akhirnya tertangkap ya apalagi sekarang memang harus punya kartu vaksin masuk negara lain sulit sekarang kalau kita kaitkan sekarang. Nah itu ya. Kemudian baiklah anakku sekalian ini ya ada gambar. Baiklah amati gambar berikut ini sebagai pretest sebelum kita mulai pembelajaran. Itu ada gambar orang duduk banyak untuk pekerja ilegal. Yang satunya ada network, maksudnya butuh pekerjaan. Berdasarkan hasil pengamatan kalian, apa pengaruh interaksi antar ruang bagi sektor ekonomi? Silahkan yang mau menyampaikan pendapat. Ya Pak. Siapa? Coba. Lina Aryani, silakan Aryani. Mbak Lina Aryani. Pengaruh interaksi antar ruang bagi sektor ekonomi memiliki dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif antara lain pasar terbuka untuk produk-produk ekspor, kesempatan kerja di dalam maupun luar negeri terbuka, mudah berinvestasi ke luar negeri bagi investor dalam negeri, mudah mendapatkan barang yang belum diproduksi di Indonesia, kegiatan pariwisata akan meningkat. Dan dampak negatifnya antara lain masuknya tenaga kerja asing, hilangnya pasar produk Indonesia karena kalah bersaing, usaha-usaha Indonesia bangkrut karena banyak produk impor, rusaknya alam Indonesia karena peningkatan produksi yang tidak ramah lingkungan. Oh, bagus sekali ya jawabannya dari Mbak Lina Aryani, lengkap sekali. Itu ya, anak sekalian yang saya cintai, gambar itu sudah dijelaskan teman kalian, Lina Aryani, ya, pekerja ilegal. Yang jelas, menjadi pekerja ilegal itu jangan sampai. Kalau ingat, masuk ke negara lain, harus resmi atau legal, jangan ilegal. Kemudian, kalau ada gambar macam itu tadi, sudah ditarik kesimpulan Mbak Lina Aryani, dia butuh pekerjaan. Caranya bagaimana? Ya, harus mencari pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Iya. Kemudian selanjutnya anak sekalian, ya ini pembagian kelompok dan teknik pembelajaran diskusi pada hari ini. Dengarkan ya. Kegiatan diskusi kelompok dengan ini pembagian kelompok sebagai berikut. Melakukan presentasi hasil diskusi secara perwakilan tiap kelompok dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Perkenalkan nama kelompok dan anggota kelompoknya. Ya. Kemudian sampaikan topik yang didiskusikan. Yang ketiga, mempersilahkan kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi. Ya. Apa sih pengaruh interaksi antar ruang di bidang sosial? Nah, ini coba. Ini gambar ini untuk kelompok 1 dari Mas Irfan, Mas Nando, Mbak Amelia, Mbak Kibia, Mbak Vina, Mbak Nafisa sama Anggun. Silakan kalian diskusi. Amati gambar ini. Kelompok 1 ya. Itu pertanyaannya adalah jelaskan tentang peristiwa di atas. Kemudian apa dampak dari kerjasama tersebut di bidang sosial? Kemudian diskusikan bersama.
kelompokmu oleh guru sebelumnya. Ya, itu yang kelompok 1. Ya. Kemudian selanjutnya yang kelompok 2 ada gambar. Nah, kelompok 2 terdiri dari Mas Abidin, Mas Johan, Lina, Ayasi, Mbak Septiana, Mbak Niswa, sama Mbak Silviana. Nah, ya, itu gambar apa? Jelaskan tentang peristiwa di atas. Kemudian apa dampak dari kerjasama tersebut di bidang sosial? Kemudian diskusikan bersama, ya. Musyawarah bareng Pak. Satu kelompoknya tadi nanti dibantu oleh guru. Saya bantu. Lanjut. Kemudian ya selanjutnya setelah itu kalian berdiskusi bersama kelompok kalian masing-masing, ya. Silahkan nanti salah satu perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi dan kelompok lain silahkan menanggapi. Saya kasih waktu ya 20 menit untuk ya berdiskusi sama teman-temannya. Ya, saya tunggu. Silakan untuk diskusi masing-masing kelompok. Silakan. Ya, bagus sekali ya itu ya. Untuk kelompok 1 dan musyawarah dari temannya yang satunya juga. Mungkin kelompok 2 juga ya udah aktif coba ya, aktif. Ya, satu dan saling ya, cross check, saling melengkapi. Nanti supaya adanya gambar itu nanti bisa terjawab. Saya ulangi. Kelompok 1 coba ya, diskusi yang betul-betul diskusi untuk menyampaikan pendapat. Kelompok 1 udah aktif itu ya. Untuk ya Mbak Gibdia dan mengetik, ada lagi Nafisa sudah menyampaikan pendapatnya. Mas Irfan sudah juga. Yang lain coba. Lain Mbak Anggun sudah. Silakan diskusi bersama-sama. Ya, ingat waktu 20 menit. Sudah berjalan berapa ini? Berjalan bagus sekali ya. Itulah belajar kelompok. Tujuannya adalah untuk menyatukan pendapat-pendapat nanti menjadi satu pendapat yang bisa disimpulkan. Itu ya, alhamdulillah. Ya, dalam satu kelas ini diskusi kelompoknya saya acungkan jempol. Tidak ada yang pasif, alhamdulillah aktif semua. Saya acungkan jempol. Nah, itu. Ya, resume di rangkuman nanti kita bisa menyampaikan lewat ketua kelompoknya. Mbak Amila Vega itu sudah, Mbak Vina juga sudah, ya, Mbak Anggun, Mas Irfan, ayo dia menyampaikan. Silakan yang lain punya pendapat. Ya, bagus sekali itu ya. Silakan. Sudah berapa menit? Masih Mbak Septiana masih mengetik. Berikan usul. Ayo. Irfan ya, ayo yang mau pendapat lagi. Nah, silakan. Ini Mbak Lina Aryani ini usul. Yang kelompok 1 kelihatan sudah menulis. Lihat sepertinya sudah tidak ada, Pak. Nah, ini. Baiklah. Oh, masih ada. Sudah. Ya, kelompok 2 masih ada yang mengetik, kita tunggu dulu. Kalau kelompok 1 kelihatannya sudah, kelompok 2 kita tunggu sebentar. Kalau masih ada yang mengetik, tetap kita layani, nanti biar belum selesai kok ditutup, enggak, kita layani betul. Nah. Oh ya. Oh ya, masih ada yang mengetik? Saya tunggu dulu nanti ya. Masih ada mengetik kelompok 2, kita tunggu. Dia masih mengetik kelompok 1. Baik Pak, kelompok 2 sudah siap. Oh gitu. Kelompok 1 sebentar. Kelompok 1 juga sudah Pak. Oh gitu. Coba ya, ini coba ya. Kelompok 1 mempresentasikan ya ide-idenya tadi teman-temannya, ditarik kesimpulan, disampaikan, kenalan namanya ya, kenalan sama teman-temannya. Silakan, ini saya ulangi, perkenalkan nama kelompoknya dan anggota kelompoknya, sampaikan tadi ya topik yang didiskusikan dan mempersilahkan kelompok lain untuk menanggapi hasil. Silakan kelompok 1, ketua. Baik, Pak, saya akan mengapresiasikan hasil diskusi kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Suaranya jelas Irfan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, ketua dari kelompok 1. Dan nama-nama anggota kelompok saya adalah 1.
Ando, 2 Amelia, 3 Vina, 4 Nafis, 5 Lydia, 6 Anggun. Berikutnya kesimpulan diskusi kelompok 1 sebagai berikut. Gambar tersebut adalah kapal selam KRI Nanggala 402. Bantuan Singapura itu mencerminkan kedekatan kedua negara, terutama dalam hubungan antara militer Singapura dan Indonesia. Dampaknya adalah terjadi jalinan persaudaraan erat dan kerjasama antar negara Singapura dan Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN. Cukup sekian dari saya. Sudah cukup? Bagus sekali ya, itu hasil kelompok ya, kelompok 1 yang disampaikan dari ketua kelompoknya Mas Muhammad Irfan. Kemudian selanjutnya coba presentasikan ya yang kelompok 2 hasil musyawarah tadi. Silakan Mas Abidin untuk membacakannya. Silakan Mas Abidin. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Zainal, Lina, Ayasi, Niswa, Yoviana, dan Seftiana. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dapat disimpulkan bahwa mereka adalah manusia perahu dari Myanmar pada tahun 2015. Mereka membanjiri negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Hal tersebut membuat sejumlah negara membantu. Myanmar juga termasuk anggota ASEAN yang menghimbaui negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Dampaknya adalah terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik bagi yang mengungsi atau negara tujuan pengungsian. Selain itu, menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian. Sekian, Pak. Terima kasih. Ya, bagus sekali itu ya. Kesimpulan dari kelompok 2 yang diwakili sebagai dari ketua kelompoknya Mas Abidin. Kelompok 1 saya acungkan jempol juga, kelompok 2 juga saya acungkan jempol. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya ya ini ya. Setelah kesimpulan Nah, ini ya. Setelah dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya tadi sama kelompok 2, coba saya sebagai guru menguatkan ya. Kesimpulan hasil diskusi untuk kelompok 1. Gambar tersebut adalah gambar kapal selam KRI Nanggala 402. Bantuan Singapura itu mencerminkan kedekatan kedua negara, terutama dalam hubungan antara militer Singapura dan Indonesia. Kemudian dampaknya adalah terjadi jalinan persaudaraan erat dan kerjasama antara negara Singapura dan Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN. Ya. Kemudian untuk kesimpulan hasil diskusi kelompok 2, saya sebagai memberi penguatan, gambar tersebut adalah gambar manusia perahu dari Myanmar. Gitu ya. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Hal tersebut membuat sejumlah negara ikut serta membantu. ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Ya, kemanusiaan. Kemudian dampaknya adalah terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik bagi yang mengungsi atau negara tujuan pengungsian. Selain itu, menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian. Ya. Nah, nih, perhatikan lambang di bawah ini. Nah, kepanjangan dari ASEAN. Ini sebentar. Kalau ada yang bisa menjawab, nanti dapat hadiah kejutan istimewa dari Pari. Silahkan, coba. Apa kepanjangan dari ASEAN? Coba. 7 jari. Silahkan. Silakan, kepanjangan dari ASEAN. Saya, Pak. Silakan. Kepanjangan dari ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. Iya, bagus sekali ya. Silviana Komariah datanya itu ya, betul. Kepanjangan dari ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. Nah, itu ya. Perhimpunan negara Asia Tenggara. Betul. Nanti hadiahnya kasih dari Pak Hari nanti kalau cuma di sekolah. Terus lanjut. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, untuk serangkaian pembelajaran pada kali ini, marilah kita simpulkan bersama-sama apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. 1.
mengenal 5 orang pendiri ASEAN. Ya. 2. Pengaruh interaksi antar ruang bagi sektor ekonomi. 3. Pengaruh interaksi antar ruang bagi sektor sosial. 4. Dampak dan keuntungan dalam kerjasama di antara negara-negara ASEAN, misalkan saja dalam musibah dan bencana alam. Ya. Kemudian selanjutnya kita refleksi, ya, bagaimana ya kesan, pesan, saran dan kritik untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Silakan kalian bisa menuliskan pesan dan kritik kalian di chatroom atau melalui WA Google biasa dan WA Classroom. Bapak akan sangat menerima apapun kesan, pesan, saran maupun kritik kalian agar pembelajaran selanjutnya akan lebih menyenangkan lagi, ya. Oke? Oke, Pak. Silakan itu ya anak-anak kerjakan post test berikut, ya. Tuh, silakan anak-anak buat tadi Google Classroom, ya. Nah, ini. Ya, ada. Ya. Jawaban sudah 11 anak yang penuh jawaban. Itu ya, yang penuh jawaban tuh ya, Nando, Mbak Anggun, Mbak Kitia, Mbak Setiana Ramadhani, Mbak Vina Setiasari, Mbak Nafisya Putri Azila Azhara, Mas Muhammad Zainal Abidin, Mas Muhammad Irfan, dan Silviana Komaria. Tinggal 3 anak ya yang belum menjawab. Ya, kita tunggu. Silakan ya. Ini ya, coba ini. Kelihatannya untuk pembelajaran hari ini ada semacam penguatan, ada motivasi dari saya. Coba dengarkan ya, nih. Bahasa ini ditelaah sebagai motivator kalian dalam bersekolah. Dengarkan. Tuhan memberikan kita kekuatan. Bukan karena hari ini indah, kita bahagia. Tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Saya ulangi. Tuhan memberikan kita kekuatan. Ya. Bukan karena hari ini indah, kita bahagia. Tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Kemudian selanjutnya, bukan karena tak ada rintangan, kita menjadi optimis. Tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Saya ulangi. Bukan karena tak ada rintangan, kita menjadi optimis. Tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Kemudian, bukan karena mudah, kita yakin bisa. Tetapi karena kita yakin bisa, semuanya menjadi mudah. Dan bukan semua baik kita tersenyum. Tetapi karena kita tersenyum, maka semua menjadi baik. Itu motivasi jiwa, semangat selalu untuk peserta didik. Dari Pak Hari, motivasi semacam itu. Ya, baiklah anak sekalian, mungkin nggak ada yang ngantuk ini. Agar kalian lebih memahami materi ini, kalian diminta untuk mencatat materi yang berkaitan dengan pengaruh interaksi antar ruang bagi dampak ekonomi, kondisi sosial budaya, dan kerjasama antar negara ASEAN, dan mencoba mencari sumber lain dari buku, internet, ataupun di YouTube. Sampai di sini dulu pertemuan untuk hari ini. Selamat melanjutkan belajar, tetap semangat, tetap patuh protokol kesehatan. Sampai pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa. Silakan Abidin untuk memimpin, Mas Abidin untuk memimpin doanya. Baik Pak. Untuk mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada anak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih anak-anak. Ya, terima kasih.